Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asimi Hartati dari SD Negeri 8 Wonosobo, CGP Angkatan 9. Saya di sini berperan sebagai observer. Saya Lisa Audini, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 5 Wonosobo. Saya di sini memerankan sebagai coach. Saya Henry Yunianto Nugroho, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 5 Wonosobo. Saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Lisa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Asi, selamat pagi juga Ibu. Apa kabarnya nih hari ini Bu Lisa? Alhamdulillah baik sekali Bu Asi. Ibu Asi bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Lisa, saya dengar akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Oh iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya beliau ingin curhat mengenai masalah yang sedang dihadapinya sekarang Bu Asi. Baiklah, bisa. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan bisa lakukan. Wah, dengan senang hati ya Ibu ya, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Ibu. Oke, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bu Lisa. Siap Ibu, bagaimana Ibu penilaiannya? Jadi nanti saya akan menilai Bu Lisa berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Bu Asih ya? Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Bu Lisa bersedia? Siap Bu Asih. Kira-kira nanti ketika melakukan coaching, prinsip apa atau kompetensi apa yang ingin Bu Lisa kembangkan pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Ibu. Contohnya mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu Lisa ya. Ya Bu Asih siap, agar jika Bu Asih mengamati ini diharapkan agar kemampuan saya, kompetensi saya ini dapat meningkat lebih baik lagi. Oke. Kemudian kompetensi mana nih yang kira-kira secara spesifik ingin Bu Lisa kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif Bu Asih, kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Ibu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Lisa inginkan itu seperti apa sih? Yang saya inginkan, saya bisa memfasilitasi teman saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya dan menggali potensinya dia sendiri Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu nanti setelah ini silakan Bu Lisa melakukan coaching. Sementara saya mengamati ya Bu Lisa ya. Semangat, semoga berhasil. Iya Ibu Asih, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Henry. Waalaikumsalam Bu Lisa. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Henry? Alhamdulillah baik Bu, tapi di sisi lain ada beberapa hal yang sedang masih mengganjal di pikiran dan hati saya Bu. Gitu, ada yang mengganjal ya Pak Henry. Kira-kira apa itu yang mengganjal ya Pak Henry ya? Sesuatu tentang kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Di kegiatan pembelajaran di kelas yang saya lakukan dengan implementasi kurikulum Merdeka, itu kan kita harus menggunakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya sudah melaksanakan Bu sebenarnya. Cuman berdasarkan pengamatan, evaluasi dan refleksi saya tentang kegiatan pembelajaran tersebut, ternyata masih jauh dari harapan.
konsep pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan itu belum bisa mengena di anak-anak, sehingga hasilnya masih agak jauh dari apa yang saya harapkan begitu. Oh gitu, jadi kegiatan pembelajaran di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang kurang mengena ke anak-anak ini ya Pak Hendri ya. Nah, kira-kira nih Pak Hendri, apa yang Bapak Hendri harapkan dari perbincangan kita hari ini? Dengan kita berbincang-bincang, ini saya juga pertama saya pengen curhat Bu, sebenarnya curhat tentang kegiatan pembelajaran saya. Harapan saya nanti ketika sudah ngobrol sama Ibu, saya tuh bisa memahami bagaimana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan, bagaimana dilaksanakan dengan baik, sehingga hasil yang diharapkan juga sesuai dengan apa yang saya inginkan Bu. Nanti mohon sharing dari Ibu juga, semoga ada tips dan trik yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya yang kemarin itu Bu. Nah ya, jadi Bapak Hendri harapannya pembelajaran diferensiasi hasilnya sesuai yang diinginkan Bapak Hendri ya. Betul. Nah, menurut Bapak Hendri nih, ukuran keberhasilan yang diinginkan Pak Hendri itu seperti apa? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan jelas hasil belajar anak-anak meningkat Bu. Jelas anak-anak bisa memahami materi dengan baik, anak bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan saya bisa memberikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Bukan apa yang saya inginkan Bu, tapi anak kalau sukanya belajar bagaimana, itu saya bisa memfasilitasinya, sehingga di akhir kegiatan pembelajaran anak-anak merasa senang dalam belajar gitu. Oke, tadi ukuran keberhasilan menurut Bapak Hendri yang diinginkan, satu, anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Yang kedua, anak-anak jadi aktif dalam pembelajaran ya Pak Hendri ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Hendri mengikuti gaya belajar anak sesuai dengan gaya belajarnya anak per individu masing-masing ya Pak Hendri ya. Nah, menurut Pak Hendri ya Pak Hendri ya, kira-kira dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian yang sudah kemarin Bapak Hendri lakukan itu dalam skala prioritas 1 sampai 10 itu yang mana? Menurut refleksi saya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, karena masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan, mungkin antara 1 sampai 10, ringnya ada di angka 5 Bu. Wah, masih angka 5 ya Pak Hendri Iya, ya? masih di angka 5 ini. Nah Bapak Hendri, kan ini kan masih di ring angka 5 ya? Jadi apa kekuatan Bapak Hendri dalam mencapai tujuan atau keinginan Bapak Hendri tersebut? Berdasarkan mungkin refleksi saya sendiri, kelebihan saya yang menurut saya bisa saya gunakan untuk kegiatan belajar adalah saya itu sebenarnya sama anak hubungannya dekat. Saya punya hubungan dekat sama anak, komunikatif, sehingga terkadang apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak-anak pengen utarakan itu istilahnya diduga sampai ke saya. Jadi anak-anak tidak takut, tidak merasa apa untuk berdiskusi. Itu kelebihannya. Kemudian kedua, saya tuh suka browsing-browsing di internet ya, lewat YouTube atau laman lain yang bisa saya gunakan sebagai referensi saya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Itu mungkin. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Hendri ya. Jadi Bapak Hendri suka googling, suka browsing untuk mencari pembelajaran untuk anak yang menyenangkan itu bagaimana. Nah Pak Hendri kan pasti ada hambatan atau gangguan nih. Jadi menurut Bapak Hendri itu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih keinginan atau tujuan Bapak tersebut? Ada tidak hambatan atau gangguan yang menurut Bapak Hendri? Sejauh ini sih memang ada beberapa hambatan ya Bu dalam implementasi itu. Mungkin ketika saya browsing tentang bagaimana cara mengajar yang baik,
terkadang masalah internet juga menjadi sebuah masalah tersendiri Bu, karena karena mungkin kondisi internetnya yang kurang memadai atau kadang terjadi cuaca yang kurang bagus juga sehingga berpengaruh pada internet itu. Nah selain itu masalahnya juga ini Bu, saya tuh kurang bisa memahami secara tepat apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi selera anak dalam belajar. Itu proses penggalian saya itu belum maksimal. Oke, jadi yang bisa saya rangkum mungkin hambatannya dari Pak Hendy itu dari sarpras ya Pak Hendy, jadi Ya, dari salah internet, satunya sarpras. kemudian dari kurang memahami per individu anak. Jadi Ya. kan kita kan kalau jadi guru harus bisa memahami per anaknya itu gaya belajarnya bagaimana. Ya. Nah, menurut Pak Hendry, solusinya bagaimana agar bisa mencapai tujuan Bapak Hendry ini? Oke, dengan melihat apa yang menjadi potensi saya, pertama tadi saya komunikatif dengan anak. Mungkin nanti di setiap awal pembelajaran atau enggak awal minggu lah Bu, saya mencoba pengen ngobrol sama anak tentang ya kamu sukanya belajar yang bagaimana, kamu nyamannya belajar yang model seperti apa, dan kamu membutuhkan apa saja untuk kegiatan belajar. Mungkin dari data ngobrol itu saya rangkum, nanti saya jadikan evaluasi guna menyusun kegiatan belajar selanjutnya. Selain itu di internet juga saya sempat browsing gitu, beberapa sumber saya lihat perlunya kita membuat sebuah instrumen yang mana instrumen itu digunakan untuk menggali potensi anak, menggali minat anak, menggali gaya belajar anak, bahkan menggali kemampuan dasar anak. Misalnya kalau matematika mungkin penjumlahan pengurangannya sudah bisa atau belum, misalnya bahasa kemampuan menulis membacanya bagaimana, itu ada instrumen seperti itu. Nah dari itu nanti saya pengen sekali mencontoh apa yang ada di internet. Saya membuat sebuah instrumen guna memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan anak sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Mungkin beberapa rencana solusi saya seperti itu. Nah, ya tadi kan sudah ada solusi, sudah ada rencana Bapak. Yang pertama di awal pembelajaran pilih ngobrol. Tadi ngobrol itu menggali anak itu suka belajarnya bagaimana, minatnya anak di mana, bakatnya juga di mana. Kemudian mencari di internet tentang instrumen untuk menggali tentang individu anak ya Bapak Hendry ya. Nah, dari rencana Pak Hendry itu adakah prioritas yang harus segera Bapak Hendry laksanakan itu yang mana? Prioritas jelas menjadi prioritas utama yaitu instrumen itu. Oke. Jadi Instrumen mungkin kalau di internet saya cerna itu instrumen awal anak kegiatan pembelajaran itu kenapa kok harus dilaksanakan, karena memang ibarat dokter itu kalau orang datang itu kan nggak langsung dikasih obat. Kita tanya dulu sakitnya apa yang dirasakan, bagaimana perasaannya dan bagaimana, baru kita tahu oh ini flu, baru dikasih obat flu. Jangan sampai orang sakit flu malah dikasihnya obat yang lain yang tidak sesuai. Nah dari itu saya mencoba menjadi sebuah prioritas, yaitu menggunakan sebuah asesmen awal untuk mengetahui tentang apa yang dirasakan anak, bagaimana gaya belajar, apa yang menjadi kebutuhannya. Itu kalau di internet saya membacanya itu sebuah asesmen, namanya asesmen diagnostik. Nah mungkin asesmen diagnostik itu menjadi prioritas utama saya dan menjadi prioritas mungkin utama dan pertama saya nanti untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya yang kemarin yang kurang berhasil gitu Bu. Oke, jadi prioritasnya Pak Hendry itu intinya sekarang akan menggunakan asesmen diagnostik awal di awal
pembelajaran ya Pak Hendri. Iya, betul sekali. Kira-kira Pak Hendri akan kapan melakukannya? Mulai kapan? Untuk mulainya secepat mungkin besok pagi bisa saya mulai Bu. Dengan mungkin nanti habis ini saya mencoba browsing lagi, mencoba komunikasi, kolaborasi dengan Ibu, dengan teman-teman yang lain juga, karena saya paham teman-teman yang lain juga pasti sudah melaksanakannya. Bagaimana asesmen diagnostik itu bisa dijalankan, apa aja yang perlu dipersiapkan, dan bagaimana cara mengolah hasil dari asesmen diagnostik itu mungkin saya akan kolaborasikan hari ini dan besok pagi sebelum kegiatan pembelajaran besok dimulai saya akan mencoba melakukan asesmen diagnostik bagi anak-anak begitu. Wah, luar biasa sekali nih Bapak Hendri. Jadi langsung diimplementasikan besok pagi ya Pak Hendri ya. Nah Bapak Hendri, yang akan saya tanyakan, siapa yang bisa membantu Bapak dalam melakukan tujuan pembelajaran ini Pak, biar tujuan ini tuh berhasil seperti yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan. Yang jelas yang dapat membantu saya paling utama adalah Ibu dan teman-teman Bu. Saya mohon kolaborasinya, mohon sharingnya. Barangkali Ibu dan beberapa teman-teman guru mempunyai tips dan trik tertentu dalam menggali potensi anak, menggali bagaimana minat belajar anak, sehingga apa hasil yang saya menjadi tujuan saya dapat terrealisasi dengan baik. Jadi setelah ini saya mohon beberapa informasi mengenai tips dan trik dan kolaborasi, yang jelas kolaborasi untuk mengatasi apa yang menjadi masalah saya. Wah, luar biasa sekali nih Bapak Hendri ya. Nah nih Bapak Hendri, kira-kira dari percakapan kita siang hari ini, Bapak Hendri itu mendapatkan apa dari percakapan kita siang hari ini sekarang ini? Alhamdulillah Bu, dari percakapan ini kok secara tidak langsung menjawab pertanyaan dari Bu Lisa sendiri, kok ternyata saya menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Saya bisa menentukan apa sih yang terbaik yang bisa saya lakukan, apa sih yang terbaik yang bisa saya implementasikan ke anak, dengan tujuan ya itu tadi, memperbaiki kegiatan pembelajaran saya yang kemarin masih kurang sesuai dengan harapan saya, supaya kegiatan pembelajaran ini mampu menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang memberikan kesan bagi anak-anak. Karena menurut saya ketika anak-anak itu bisa berkesan dalam kegiatan pembelajarannya, itu memberikan kesan, itu pengetahuan yang timbul di anak-anak malah itu lebih awet gitu Bu, lebih bermakna, sehingga saya dapat mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan apa yang menjadi selera anak-anak Bu. Jadi kalau kemarin saya memaksa anak-anak, nih kamu harus nonton pakai video, ini pakai bacaan, mungkin besok saya bisa lebih bijak dalam membagi itu. Jadi kalau nanti saya bisa mengetahui anak-anak sukanya pakai video, ya saya carikan. Jadi mungkin lebih berorientasi ke anak Ibu, sesuai dengan kebutuhan anak, dan saya mampu menjadi fasilitator bagi kegiatan belajar mereka. Oke, luar biasa sekali ya Pak Hendri ya. Terima kasih. Semoga langkah-langkah yang sudah terpecahkan tadi bisa memperbaiki kegiatan belajar Pak Hendri dalam sehari-hari. Nah, kemudian nanti mungkin kita beberapa pekan lagi akan berbincang-bincang lagi, akan ngobrol lagi terkait bagaimanakah, apakah ada perkembangan tentang kegiatan pembelajaran Pak Hendri. Seperti itu ya Pak Hendri ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk obrolan kita siang hari ini. Terima kasih Pak Hendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lisa, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Asih. Alhamdulillah saya baik Bu. Gimana Ibu Asih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh Bu Lisa tadi sudah melakukan proses coaching ya? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya sangat lega Bu. Saya senang bisa membantu rekan kerja saya, teman sejawat saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Ibu Asih. Terus apa lagi Bu Lisa?
tadi saya juga melakukan kucing dengan menggunakan pendekatan Al-Tirta Bu, dan saya senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bu Lisa dalam melakukan proses kucing dengan teman secara tadi ya. Betul, sudah menggunakan alur tirta. Saya melihatnya sudah bagus sekali dan lengkap sekali Bu Lisa. Mulai dari tujuan ada, identifikasinya ada, tanggung jawabnya ada, semua sudah ikut terapkan dengan baik sekali, luar biasa. Iya Bu Asih, terima kasih sekali atas bantuan pengamatannya. Dengan itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses kucing tadi Bu Asih. Oke Bu Lisa, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu Lisa kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Menurut saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam potensi kucing untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Semoga ke depan bisa lebih baik ya Bu Lisa untuk melakukan proses kucing selanjutnya. Oke, terima kasih Bu atas pengamatan dan masukannya dari Bu Asih. Oke Bu Lisa, masih ada yang perlu kita bicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi hari ini ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya, sudah bersedia saya observasi hari ini. Bu Lisa tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Asih. Sama Bu Lisa.